Halo, assalamualaikum. Ini adalah Edifier W220T, TWS earphone half-in ear yang punya highlight di Snapdragon Sound dengan chipset QCC 3056, kemudian Bluetooth versi 5.3 dengan antena OSZA, dan juga water and dust proof dengan rating IP54 ya. Kemudian sudah support aplikasi Edifier Connect buat atur kontrol sentuhnya, ubah equalizer, dan juga buat toggle gaming mode-nya. Harganya bervariasi antara 600 sampai 700 ribuan ya di marketplace. Saya sendiri beli di bawah 600 ribu, tapi kayaknya bukan garansi resmi Harman Indonesia. Perihal Snapdragon Sound ini, saya sudah cek di webnya aptx.com, dan yang saya simpulkan ini semacam branding Qualcomm untuk apa yang sebelumnya kita kenal dengan aptX Adaptive. Jadi, kodek ini bisa deliver high-res audio dengan bitrate tinggi atau konektivitas dengan latensi rendah saat dibutuhkan. Pilih mana gitu ya. Buktinya, Airfan RS dan Free2 serta Edifier Semal X6 yang sudah saya coba tahun lalu masuk ke daftar device yang mendukung fitur ini di webnya Qualcomm. Bahkan ada juga Tronsmart Apollo Air Plus dan Ugreen Highchain X5 yang saya coba di tahun 2021. Jadi bukan barang baru lah ya. Dan memang untuk urusan konektivitas rasanya so far so good ya pakai earphone ini, termasuk untuk input sebagai mikrofon. Jadi mic-nya itu bagus, suara berbobot, sama sekali tidak kayak suara robot, gain cukup, detail bagus, cuma noise agak banyak terekam, termasuk saat saya menyalakan kipas. Ya, rasanya lebih terdengar kentara dibandingkan earphone-earphone lain yang mengklaim punya INC. Jadinya, mungkin untuk pemakaian indoor ini bakal bagus banget selama noise-nya minim. Dan ini adalah contoh perekaman audio dari mikrofonnya Edifier W220T yang punya Snapdragon Sound ini ya. Silakan disimak karakter suaranya apakah bagus, natural, atau kayak suara robot, banyak suara saya jadi kayak bindeng, atau banyak hissing kah? Putus-putus kah suaranya? Bagus nggak sih konektivitasnya? Kemudian detailnya, kayak atau tidak, jelas atau tidak suara saya, dan juga gain-nya, cukup terdengar nggak segini? Habis itu saya akan ganggu suaranya buat ngetes INC di mikrofonnya. INC ya, bukan ANC, ENC. Udah nyala level 1, level 2 sekarang, dan ini di level paling tinggi, kipasnya di level 3. Saya akan diam dulu sebentar. Oke, sekarang siap-siap teman-teman bandingkan suara saya sekarang saat kipasnya menyala dan sekarang saat kipas mulai perlahan-lahan menurun, berhenti putarannya dan sudah tidak mengeluarkan suara. Apakah sekarang suaranya lebih berbobot dibandingkan tadi waktu kipas menyala? Dan apakah tadi suara kipasnya terdengar ketika saya berbicara bandingkan dengan ketika saya berhenti ya? Di situ kita akan menilai kualitas mikrofonnya. Oke, kita masuk ke SQ. Suaranya itu menurut saya cenderung balance, tapi agak bright ya. Susah buat berharap half-in ear begini bisa deliver suara yang warm dan bulat, kecuali di Soundcore Live Note 3S. Ya, bassnya itu kurang nendang, kurang bulat, ada terasa punch-nya tipis-tipis, boom dan ekornya juga cukup panjang. Tapi vokalnya, enjoyable banget deh. Bening, tone dan pitch-nya pure banget, pokoknya nikmat pisan. Treble juga maintain dengan baik, proper, stringnya ada, sparkingnya dapat, enjoyable lah. Jadi, seperti tadi saya bilang, cenderung balance, agak bright, dengan sektor mid dan high yang lebih menonjol. Cocoklah ini buat dengerin percakapan, video, podcast, dan juga acoustic session ya. Nah, dengan driver berukuran 13 mm, suara yang dideliver sih rapi. Bass shaker test juga bisa dilahap dengan baik, di frekuensi terendah ada sedikit dengung yang muncul, tapi tidak ada rattle maupun burst. Dan virtualisasi sudah akurat memunculkan arah dengan tepat di telinga, pun demikian dengan jarak, cukup bisa diterka gitu ya. Meski sebaik-baiknya stagingnya harus selalu dipastikan dengan memperbaiki posisi atau fittingnya di lubang telinga. Cocokkah kira-kira buat main game? Karena biasanya mobile gamers anak muda itu tipikalnya pakai HP mendang-mending, anti MediaTek, dan jadi pemuja aptX. Ya, saya sudah coba sendiri di Realme GT Master ya, biar sama-sama Qualcomm. Hasilnya, delay PUBG itu di kodek aptX Adaptive ini, ekor langkah masih tertinggal bervariasi antara 2-3 langkah, sudah acceptable. Gerakan lain seperti mendarat setelah meloncat, kemudian buka tutup pintu, dan menembak dengan scope ke arah yang jauh, saya rasakan sudah cenderung sinkron ya.
Tapi kalau mau lebih sinkron lagi, tinggal nyalakan gaming mode-nya dan ekor langkah sudah menurun, tinggal 1-2 langkah saja dan semua gerakan lain sudah makin sinkron. Jadi ya rasanya buat gaming ini oke lah. Dan memang ya, earphone ini bagus, cuma tidak perlu larut dengan hype Snapdragon Sound karena sejatinya itu sudah didukung oleh banyak earphone Bluetooth yang rilis bahkan jauh sebelum ini. Seperti biasa, half in ear itu pasti ada yang suka dan ada yang tidak. Cuma perbandingan saya nih, dengan AirPods yang sempat saya pakai belakangan barengan dengan ini, W220T ini jauh lebih baik kemana-mana, di mana fitting di telinganya juga lebih solid, gak mudah geser, build lebih kokoh, looks-nya juga lebih celing ya, tapi jangan lupa juga harganya 2 kali dari AirPods kemarin. Nah, untuk saingan beratnya, terutama buat basshead yang ingin punya half-in-ear begini, seperti tadi saya bilang, datang dari Soundcore Live Note 3S dengan dual connection dan juga wireless chargingnya di level harga yang nggak terlalu terpaut jauh. Plus, housing Soundcore lebih besar juga, lebih nempel lagi di telinga, cuma karakternya itu asli warm banget. Nah, kalau W220T ini lebih dapat clarity-nya lah, balance dan juga sedikit ke bright. Oke, gitu aja kali ya share penilaian saya untuk earphone barunya Edifier ini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.